Ini adalah Sungai Amazon, dan tempat ini adalah salah satu tempat yang paling sulit untuk diakses. Dikarenakan Sungai Amazon dikelilingi oleh hutan-hutan yang sangat lebat, sehingga di sepanjang Sungai Amazon terdapat banyak hewan-hewan yang paling mengesankan. Contohnya seperti katak emas, ikan piranha, dan ular anaconda yang merupakan ular terbesar yang hidup sampai saat ini. Namun, pada tahun 2002, sekelompok peneliti telah menemukan salah satu fosil dari hewan purba di salah satu tambang di lembah Amazon. Dan setelah dilakukannya penelitian lebih lanjut, mereka menemukan kalau fosil yang mereka temukan adalah milik ular purba yang tidak lain adalah Titanoboa. Pada episode kali ini, kita akan belajar bersama tentang seberapa mengerikannya Titanoboa di saat mereka hidup, serta bagaimana mereka dapat tumbuh besar yang melebihi ukuran ular terbesar saat ini seperti anaconda hijau. Dan berikut adalah pembahasan tentang Titanoboa. Titanoboa merupakan spesies ular boa purba terbesar yang pernah ada, yang dulunya hidup pada periode Paleosen sekitar 60 hingga 58 juta tahun lalu. Periode ini merupakan periode setelah peristiwa besar yang telah memusnahkan 75% makhluk hidup di muka bumi yang diakibatkan oleh hantaman asteroid besar. Fosil dari Titanoboa pertama kali ditemukan di formasi Carizon di La Guajira, Kolombia pada tahun 2002 yang telah ditemukan oleh dua orang peneliti yang bernama Jonathan Bloch dan Carlos Jaramillo. Selama penggalian, para peneliti telah menemukan banyak fosil yang berjumlah 186 fosil dari 30 individu, termasuk 3 kerangka lengkap dari Titanoboa. Namun, di saat pertama kali fosil ini ditemukan, awalnya fosil ini dianggap dari fosil buaya. Dan hingga dilakukannya penelitian lebih lanjut yang membandingkan fosil tersebut dengan tulang belakang anaconda, telah menunjukkan kesamaan pada kedua anatomi ini. Namun, fosil tersebut menunjukkan ukuran yang lebih besar. Dan hingga akhirnya, para peneliti memberikan nama pada fosil ini adalah Titanoboa cerejonensis. Diketahui, ular terbesar yang hidup pada saat ini adalah anaconda hijau, yang memiliki panjang tubuh sekitar 7 meter dan beratnya dapat mencapai 180 kg. Namun, dibandingkan dengan ukuran Titanoboa, Titanoboa memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada anaconda hijau, yang memiliki panjang dapat mencapai 14 meter dan memiliki berat sekitar 1,2 ton. Dengan ukuran sebesar itu, Titanoboa dapat memangsa buaya purba seperti Deinosuchus. Deinosuchus sendiri merupakan nenek moyang dari buaya modern yang telah kita bahas sebelumnya. Selain dari ukuran tubuh Titanoboa yang begitu besar, para peneliti tidak dapat memastikan bagaimana bentuk warna kulit sebenarnya dari Titanoboa. Namun, para peneliti berspekulasi kalau kemungkinan besar warna kulit Titanoboa memiliki kemiripan dengan anaconda hijau, yang memiliki sisik dengan warna hijau tua dan bintik-bintik melingkar yang berwarna gelap di seluruh tubuhnya. Ini merupakan perbandingan tulang belakang Titanoboa dengan tulang belakang anaconda, yang mengartikan bahwa dengan besarnya ukuran tubuh Titanoboa, mereka memungkinkan dapat menjadi salah satu predator puncak pada kala itu. Dalam hal berburu, para peneliti berpendapat kalau Titanoboa akan mengintai mangsanya dari dalam air yang keruh, dan ketika mangsanya lengah, Titanoboa akan melilit tubuh mangsanya. Lalu kemudian Titanoboa akan menelan mangsanya secara utuh. Diperkirakan kekuatan lilitan dari Titanoboa dapat melebihi 400 PSI. Dengan kekuatan ini, mereka akan sangat mudah untuk mematahkan tulang-tulang mangsanya. Dan cara berburu seperti ini sangat mirip dengan yang dilakukan oleh anaconda hijau dan ular piton modern. Dari hasil analisis, kerangka kepala Titanoboa menunjukkan kalau secara keseluruhan
kerangka kepala Titanoboa dapat mencapai panjang kurang lebih 60 cm. Sama seperti anaconda hijau, Titanoboa juga dapat membuka mulutnya sangat lebar, yang akan memudahkan mereka dalam menelan mangsanya secara utuh. Hal ini didukung oleh tulang kuadrat atau tulang engsel yang menghubungkan antara rahang atas dan rahang bawah. Serta gigi yang dimiliki Titanoboa memiliki kemiripan dengan gigi yang dimiliki oleh anaconda, yang berbentuk melengkung ke arah dalam. Dan gigi ini sangat tajam yang akan memudahkan Titanoboa untuk menembus kulit mangsanya. Namun, beberapa peneliti telah meyakini kalau Titanoboa sebenarnya pemakan ikan. Para peneliti ini berpendapat meski Titanoboa memiliki ukuran tubuh yang besar, namun sebagian besar dari makanannya merupakan ikan-ikan kecil. Hal ini didukung oleh anatomi kerangka kepala Titanoboa, seperti langit-langit mulut dan gigi mereka, dan adaptasi ini sangat jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh anaconda hijau. Meskipun beberapa peneliti memiliki pendapat yang berbeda, tapi yang pasti dari ukuran tubuh mereka yang besar, sangat memungkinkan mereka untuk memangsa apa saja yang mereka temui. Sebelumnya, mari kita kembali ke masa lalu, pada zaman Mesozoikum, yang dimana pada zaman ini para reptil berkuasa dan tumbuh sangat besar. Dan pertanyaannya, bagaimana ukuran mereka bisa menjadi sangat besar? Yang perlu kita ketahui kalau proses gigantisme pada spesies tertentu memiliki berbagai macam faktor. Contohnya seperti reptil, dan kebanyakan dari reptil ini berdarah dingin, yang suhu tubuhnya pasti bergantung pada lingkungannya. Sebagian hewan yang berdarah panas dapat mempertahankan suhu tubuh mereka pada tingkat tertentu, dengan cara menyerap cukup energi untuk mempertahankan metabolisme yang diperlukan tubuh mereka. Oleh karena itulah, para reptil dulunya memiliki tubuh yang sangat besar, dikarenakan pada zaman itu suhu rata-rata tahunan di daerah tropis dapat mencapai 30 hingga 36 derajat Celcius. Dan ini berarti jika semakin tingginya suhu rata-rata tahunan akan membuat ukuran tubuh hewan berdarah dingin akan semakin besar. Dari semua hal itu menjelaskan kepada kita bagaimana Titanoboa dapat berevolusi menjadi sangat besar. Sebagai perbandingan untuk anaconda yang hidup di sungai Amazon, yang memiliki suhu yang lebih hangat sekitar 27 derajat Celcius, sehingga menjadikan tubuhnya dapat sebesar sekarang. Namun berbeda pada Titanoboa, yang dulunya hidup pada suhu sekitar 30 hingga 36 derajat Celcius. Oleh karena itulah dapat menjadikan mereka sebagai ular terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini. Lalu, apakah kita pernah berpikir jika suhu bumi yang terjadi sekarang akan terus meningkat, yang diakibatkan oleh pemanasan global? Hal itu memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi para hewan berdarah dingin untuk berevolusi menjadi lebih besar di masa mendatang. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.